podcast mahasiswa. Bersama saya Diandra Putra Dan saya Audiba Kamila dan bersama narasumber Putra Mardiansyah dan Rehan Kamil. Halo semuanya. Baik, nah ujung-ujung nih Kak Audi bahwa podcast kita ini adalah podcast seputar inspirasi dari mahasiswa nih. Nah apalagi narasumber kita ini merupakan mahasiswa salah satu di Universitas Riau. Khususnya di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Betul sekali nih Kak. Nah boleh nih kita tanya-tanya kan, dari Kak Putra nih asalnya dari mana nih? Halo teman-teman sobat podcast Audi dan Andre, aku Putra Mardiansyah asal dari Pekanbaru. Kalau kakak yang satu lagi, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Kamil, saya dari Kabupaten Kampar. Baik, dan satu ke Pekanbaru, satu dari Kampar. Wah, nah Kak Audi berarti motivasi sekali nih kan kuliah ke Pekanbaru, masuk Universitas Riau dari berbagai kota nih Kak Audi. Baik, boleh kita bertanya dulu nih Kak Audi, dari Kak Audi dulu nih. mungkin pertanyaan pertama, kenapa Bang Putra dan Bang Rehan milih lanjut kuliah? Nih, dari Bang Putra dulu deh. Oke, ini pertanyaan bagus banget nih. Sebenarnya waktu awal itu setelah lulus SMK, saya SMK nih Kak, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Jauh ya Bang? SMK dari teknik jaringan Pendidikan. Wow. Bahasa dan Sastra Indonesia Indonesia. lagi, iya, keguruan tentunya luar. Memang linjur sih kalau dibilang. Iya. Tapi waktu itu memang saya tidak kayak 50-50 gitu untuk kuliah gitu. Awalnya saya sudah bekerja nih Kak di salah satu bioskop di Pekanbaru. Namun saat itu saya juga daftar UTBK, jadi kayak saya pengen coba-coba gitu kan. Hoki nggak ya? Soalnya di pas SNPTN atau yang jalur apa namanya prestasi itu saya tidak lulus, jadi saya mencoba di apa namanya di UTBK dan saya juga udah daftar dan ikut tes dan ya sudah saya pesimis sih, makanya saya kerja aja lah daripada menunggu ini paling nggak lulus juga. Dan ternyata pas saat saya kerja itu udah pengumuman kan, alhamdulillahnya lulus di pilihan pertama. Oh, jadi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pilihan pertama ya? Iya. Ngomong pilihan keduanya Kak Putra pilih apa ya? Di sejalan dengan jurusan saya itu yang kedua. sistem informasi. Sistem informasi. Nah itu dari Kak Putra tadi ya, dari linjur, dari teknik informatika ke Pendidikan Bahasa betul. dan Sastra Indonesia. Nah, selanjutnya nih Kak Odi kita tanya dulu pula nih Kak Rehan, dari mana nih apa motivasinya ya? Kalau Kak Rehan? Oh ya, perkenalkan saya sebelumnya tidak jauh berbeda dengan Kak Putra. Saya juga Mau teknik? enggak. Oh, Mungkin dulu kalau dari Kak Putra itu SMK, kalau saya sendiri itu di SMA, khususnya di IPA. Awalnya Halo Kak Nurul, selamat datang. Boleh Kak, kalau mau bergabung? Bergabung sama Bergabung di podcast. podcast Audi dan Andre. nggak jauh berbeda sama Kak Putra. Saya juga awalnya udah pernah coba di SNMPTN namanya. Oh iya, SNMPTN dulu namanya. Tapi di situ saya nggak jebol karena mungkin memang bukan takdir di situ, rezeki juga. Terus akhirnya lanjut ke SBM namanya dulu kan. Iya, SBMPTN. Kalau sekarang namanya SNMP. UTBK SNBT. gitu. SNBT. Oh betul. Nah di situ tuh awalnya pilihan pertama itu di ilmu komunikasi Kak. Terus juga pas pilihan kedua apa ya yang sejalan dengan ilmu komunikasi kalau nggak lolos gitu kan. Akhirnya muncullah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undri. Alhamdulillahnya pilihan pertama itu nggak jebol Kak. Nah terpilihlah, ditakdirkan untuk bergabung dengan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya. Berarti ada khas yang mendalam untuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tadi Kak Rehan bersyukur kali loh tidak masuk di pilihan pertama ya. Di teknik informatika. Alhamdulillah saya ada di pilihan kedua gitu. Tapi dia cinta sama pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tapi dia taruhnya di pilihan kedua loh Kak. Oh iya, kebetulan tadi kata Kak Rehan sama Kak Putra itu jalur SNPTN sama SNBP. Nah dulu di zaman 2022 kan masih nama
SNPTN kan, nanti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di 2023 sudah bertukar menjadi SMBP. Iya. Sama juga nih, dia masuknya seleksi nasional juga. Iya. Gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak Audia. Nah, motivasi kenapa di pilihan yang tertera masuk kuliah itu ada PBSI-nya atau program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Boleh dikatakan nih, boleh. Untuk motivasi ya Kak? Iya. Untuk motivasi yang pertama itu emang ada sih Kak, niatan dan juga tertarik di bidang bahasa tentunya. Walaupun di pilihan pertama itu di ilmu komunikasi, karena juga sering juga tertarik dengan ilmu editing dulunya Kak. Nah karena jebol, akhirnya terpilihlah bahasa Indonesia. Ternyata udah nyampe di bahasa Indonesia itu kita juga bisa berkembang seperti orang-orang lain. Kita bisa terjun ke jurnalistik dan juga bisa turun sebagai podcast kayak sekarang itu kan kita berkembang di situ Kak. Karena itu tadi kita bukan cuma belajar menjadi seorang guru, tetapi prospek kerja kita di situ emang luar biasa ternyata Kak. Masya Allah. Berarti tentang program studi jauh lebih luar biasa ya bagi Kak Rehan. Nah dari Kak Audi nih kita lanjut ya Kak Audi. Kita lanjut ke Putra. Motivasinya Kalau masuk PBSI. motivasi saya mungkin sedikit bercerita ya dari masa kecil saya. Dari masa kecil saya dari kelas 6 SD itu suka main guru-guruan sama teman-teman saya. Kayak buat les-les gitu. Jadi di komplek rumah saya itu ada namanya salah satu abang-abang, memang dia jurusan matematika. Dia itu juga sama kayak kami. Jadi dia lah sebagai gurunya, kami sebagai murid-muridnya, tapi kami bergantian gitu. Bergantian dan kayaknya enak sih jadi guru cuma ngajar doang gitu. Kayak saya tertarik. Kayaknya masa depan aku cita-cita aku jadi guru aja lah gini kan. Enak ngajar-ngajar orang-orang juga udah paham kayaknya kan. Ya abang tuh di SMP tuh juga termotivasi. Sebelumnya belum tahu nih mau guru jadi guru apa gitu kan, masih bingung. Di SMP saya termotivasi sama salah satu guru saya, alumni PBSI juga. Wah, pasti satu alumni nih guru. Angkatan 2000, angkatan 2000. Wow. Yunda kita tuh. Ya Allah. Berarti kalau di Indonesia mungkin dari kakak tingkat terdahulu ya, dari angkatan 2000 ke angkatan 2022 tahun loh Kak jaraknya gitu kan. Masih memotivasi. Iya, dia mau motivasi saya. Dia kayak bergelut di bidang teater. Jadi waktu di SMP tuh diajarin teater, tapi nggak teater kali sih, kayak drama-drama gitu kan. Dia juga aktif dia pernah cerita dia banyak kali pemerannya di UKM Batra di Universitas Riau. Dan situ saya kayaknya enak juga sih, kayak kalau menerusi bidang ibu ini juga ahli. Jadi saya mau jadi guru bahasa Indonesia waktu itu kan, karena di bidang itu juga bahasa Indonesia. Dan akhirnya lah di SMK juga menggeluti kayak ikut-ikut puisi gitu segala macam, dan tertarik untuk di prodi PBSI. Berarti Bang Putra ini ditempa dari kecil untuk menjadi guru. Nggak boleh sekali. Dari mulai main ecek-ecek iya, sampai ke motivasi dari guru Indonesia. Nah kebetulan tadi Kak Putra bilang gurunya aktif di UKM Batra. Kebetulan UKM itu masih aktif nggak Kak Putra? Sampai sekarang masih aktif banget dan banyak banget tentunya prestasi dari UKM tersebut. Kak Putra tidak bergabung? Kebetulan tidak, karena ada di PBSI sendiri pas ada juga namanya Sanggar. Jadi saya bergabung di situ saja. Oh boleh nih Kak, ini ada muncul pertanyaan baru nih Kak ya. Tentunya ada tadi telah dari pilihan Kak Putra dari main guru-guru jadi benar-benar jadi guru, mahasiswa pendidikan. Iya betul. Nah kita lanjut nih ya ke Aldi ke soal berikutnya itu. Tadi kan kita sudah ulas nih motivasi mereka untuk masuk ke kuliah, masuk ke jurusan yang mereka pilih gitu kan. Nah sekarang kita masuk ke jurusan mereka, yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Boleh nih nanti Kak Aldi? Mungkin saya ini dulu ya Bang Andre. Saya ada penasaran nih sama Bang Rehan Kamil. Kan tadi ditaruh di pilihan kedua. Nah, selama di program studi pendidikan bahasa Indonesia ada nggak nih Bang mau pindah lagi ke pilihan pertama? Aku tes lagi deh gitu. Ada nggak Bang? Jujur Kak, untuk pertanyaannya itu agak berat sih sebenarnya Kak. Karena di awal-awal emang sempat kepikiran di semester 1, semester 2, kenapa ya lulusnya tuh di pilihan kedua gitu kan? Kenapa nggak di di pilihan pertama aja? Tetapi karena udah nyaman juga dan juga lingkungannya juga sih Kak. Karena di lingkungan PBS itu kita diajarin untuk aktif dan juga produktif tentunya. Karena
selain dari teman-teman juga dari tenaga pendidiknya itu udah sangat membantu kita Kak untuk berkembang. Jadi di semester 3 mulai aktif juga, di semester 3 ke atas itu udah gak ada lagi kepikiran buat pindah jurusan. Sudah move on ya Bang Iya, dari move on. pilihan pertama. Hmm. Alhamdulillah. Baik, itu dari Kak Rehannya. Kalau di berarti dulu pernah pengen serasa pindah gitu kan. Aduh. Bahaya juga nih Kak Odi. Bahaya nih. Iya, betul, banyak juga informasi yang kita dapatkan bahwa sana untuk mahasiswa baru kadang itu udah merasa nggak enak, dia udah masuk gitu kan. Nah, itu dari Kak Rehan juga pernah mengalami hal tersebut. Nah, kita berpindah pada Kak Putra. Apa ya? Kalau Kak Putra pernah nggak nyesal udah milih PBSI sebagai pilihan pertama pas sudah masuk PBSI? Ih ternyata nggak kayak yang saya bayangkan ya, pernah nggak kepikiran gitu Bang Putra? Kalau saya itu pastinya pernah kan, karena kita pasti pernah mengalami namanya yang apa ya namanya? Karena ya terkejut lah dengan kegiatan di PBS yang sangat banyak untuk beruntun ya kan. Apalagi memang itu, tapi itu berguna untuk kita, mengasah kita kan, kemampuan pengalaman. Jadi awalnya tuh saya sangat terbebani dengan kegiatan-kegiatannya. Tapi lambat laun saya berterima. Gara-gara kegiatan ini saya jadi kayak gini lah sekarang. Bisa maksudnya banyaklah pengalaman yang saya dapat dari kegiatan tersebut, walaupun yang saya resahkan itu karena jarak rumah ke kampus itu sangat jauh, bisa dihitung 50 menit, apalagi Pekanbaru sampai Bedangka. Jadi kalau masuk jam 8 itu Bang Putra berangkat dari jam berapa Bang? Oh itu dari prepare saya jam 6 prepare untuk jam 7 berangkat Morning person kayak sampai jam sini jam 8. Karena saya juga telat kalau jam 7 berangkat, jadi kayak Buat mahasiswa yang kosnya di gerbang-gerbang negeri, hargailah perjuangan ini. Ya, untuk mahasiswa yang ngekos jangan sembarangan sama orang yang tinggal di wilayahnya sendiri gitu kan. Kalau kos kan sendiri lebih mudah ya, kalau dia misalnya masuk jam 8 bisa dong kita berangkat 7.45 itu udah baru mandi gitu kan, baru mandi gitu. Kalau baru tidak jam 6 mungkin habis subuh ya, kalau yang muslim habis sholat ya, sholat subuh mungkin pasti udah prepare tuh. Iya, karena 1 jam loh Kak jaraknya, 50 menit belum lagi macetnya, tantangannya gitu kan, luar biasa. Kalau Kak Rehan sendiri ngekos ya Kak? ngekos Kak. Nah, berarti ini anak-anak beruntungan ya, anak-anak yang datang telat ini ya kalau anak kos gitu. Baik, kita lanjut yang kedua gitu. Dan tadi Kak Putra bilang banyaknya acara. Apa aja sih Kak acara-acara yang Kak Rehan dan Kak Putra itu alami di program studinya sendiri gitu? Boleh nih dari Kak Rehan. Oh, untuk kegiatan ya Kak. Untuk kegiatan tentunya dari PBS ini tidak kaleng-kaleng Kak. Acara besarnya seperti yang kita ketahui itu ada 3 kan. Yang pertama ada praktikum sastra, ada bulan bahasa, dan juga pergelaran seni. Nah, tiga kegiatan ini tentunya ada kegiatan yang ditaja langsung dan diorganisasi oleh Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kakak udah tahu belum tentang praktikum sastra nih Kak? Udah tahu Apa kan? itu ya Kak Oli? Nah, Apa ya? Boleh nih dikasih tahu kepada para yang pertama itu yaitu praktikum sastra. Praktikum sastra itu tentang sebuah olimpiade yang berbau tentang kesusastraan, yang mana di situ kita juga diajarkan tentang bagaimana sastra itu bisa menjadi sebuah hal yang menarik dan diperlombakan bagi masyarakat umum tentunya, bukan di kalangan mahasiswa tetapi juga berada di siswa tingkat SD, SMP, SMA dan sederajat. Selanjutnya ada bulan bahasa nih Kak. Di bulan bahasa saya juga pernah menjadi anggotanya Kak, sebagai anggota perlengkapan. Dari situ boleh mungkin Kak Andre lebih tahu tentang hal itu, karena Kak Andre kan pernah juga sebagai apa Kak? Aduh. Sedikit informasi pemirsa, kami satu jurusan, tapi kami ingin berbagi kisah jadi mereka narasumbernya gitu kan. Motivasi kan juga berbeda ya Kak Aldi ya. Kali ini dari narasumber aja dulu. Kebetulan hostnya kita berdua dan narasumbernya mereka Kami berdua. nggak mau di dapur gitu kan. Oke, lanjut nih Kak Rehan. Nah, bulan bahasa itu sebuah olimpiade yang bertaraf nasional, yang mana di situ tentang memperlombakan tentang kebahasaan seperti
olimpiade lomba mendongeng, lomba baca puisi dan menulis esai segala macam. Nah di situ tuh semuanya diinisiasi oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk selanjutnya boleh dilanjutin sama Kak Putra mungkin. Iya boleh nih Kak Putra, kelanjutan acara dari Kak Rehan tadi nih. Kalau Kak Rehan tadi udah bahas yang besar-besar, saya bahas yang kecil-kecil saja ya. Oh, berarti ada dua ya, ada acara besar sama acara kecil. Kecil. wow. Kecil-kecilnya hanya untuk mahasiswanya saja. Oh, Jadi gitu. di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu ada banyak sekali pelatihan-pelatihan, kelas-kelas, baik itu dari untuk materi minat bakat, akademik, dan segala macam. Yang saya sebutkan mungkin dari ada program kerja dari divisi pendidikan itu namanya kelas cerdas. Apa gunanya kelas cerdas? Yang pasti Kak Rehan dan Kak Udi udah tahu nih. Agar kita cerdas. Iya. Agar kita yang nggak berotak bisa berotak. Secara maknanya lah gitu. Di divisi pendidikan ada kelas cerdas, ada pelatihan karya tulis ilmiah untuk kita yang masih bingung atau masih ragu untuk penyusunan proposal penelitian gitu. Berarti yang pesan-pesan tadi untuk mahasiswa dan masyarakat umum, dan yang ini lebih khususnya spesifiknya untuk mahasiswanya. kita sebagai mahasiswa. Berarti tidak hanya dibuka sama acara, jadi mahasiswa juga dilatih tentang program kerja ya Kak Put ya gitu. Tapi tadi kayak luar biasa ya kayak di praktikum sastra di bagian kesastraannya, di belum bahasa bagian kebahasaannya. Jadi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi betul-betul ada kan sastra yang dapat, bahasa Indonesia juga dapat. Oke gitu. Baik, selanjutnya kita akan berbincang ke dalam peran Kak Putra dan Kak Rehan dalam partisipasi di program studi pendidikan bahasa dan sastra Tadi Indonesia. udah sempat di-spill sih Bang Rehan tadi kan anggota iya. bahasa yang Bang Rehan. Nah, apa sih yang mereka dapat dari ikut itu gitu kan, yang di PBS itu apa sih gitu ya dari Kak Putra? Tadi apa nih Kak pertanyaannya? Mau ulang itu tadi. Kita ulang. Peran Bang Putra dan apa manfaat dari peran Bang Putra tadi manfaat Bang Putra yang berperan di kegiatan-kegiatan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, kalau ditanya peran, Ya mungkin orang sebagai mahasiswa aktif ya pasti ikut aktif gitu Ya. karena masih mahasiswa aktif gitu kan. Dari Kak Rehan tadi dia sebagai anggota perlengkapan. Nah, bagaimana sih peran dalam anggota perlengkapan itu, apa aja yang mereka dapat dalam perlengkapan gitu kan, apa impactnya terhadap mereka kan, mereka tuh juga ikut aktif kan Kak gitu. Nah, kemudian apakah juga dominan sama Bang Rehan, apakah ikut juga dalam keanggotaan atau seperti apa gitu, dan manfaatnya kayak Bang Putra juga. oke. Mungkin kalau untuk itu saya juga laki-laki ya masih sama dengan Bang Rehan, itu jadi anggota perlengkapan. Dampaknya bagi saya ya pasti saya tahu apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam suatu acara, dan itu memang sangat berguna, apalagi pas sudah di KKN kan jadi paham, oh lapangannya seperti ini, aku udah jadi anggota perlengkapan. Dan juga aku juga pernah jadi penanggung jawab nih Kak di bulan bahasa, yaitu penanggung jawab lomba baca puisi SMP. Wow, karena penanggung jawab lomba loh Kak. Jadi anggota perlengkapan ke penanggung jawab lomba. Selain itu juga ada lagi sih, seperti menjadi anggota mendongeng, anggota lomba mendongeng, terus mengisi acara-acara kayak jadi MC, penari, dan ya dampaknya saya tahu hal itu dan saya bisa untuk membagi ilmu kepada adik-adik nanti gitu. Masya Allah, berarti kayak manfaatnya lebih dirasakan oleh Bang Putra sendiri, dan Dari kontribusi kontribusinya sampai dampaknya juga kayak ada tingkatnya rupanya kan, dari MC, penari, dan penanggung jawab lomba gitu. Nah, apakah Kak Rehan juga serupa? Apakah selain menjadi anggota perlengkapan, Kak Rehan juga ikut beraktif dalam di bidang lainnya gitu ya Kak Udi? Untuk sejauh ini emang aktifnya tuh di bidang perlengkapan Kak secara keseluruhan. Tapi karena di situ kan kita juga bukan cuma perlengkapan dalam persiapannya, di situ ada juga acara dan juga HID, PDD gitu kan. Nah dari situ tuh kan kita berkolaborasi, namanya organisasi, tentu berkolaborasi antara perlengkapan, acara dan lainnya. Nah selama berorganisasi itu tentunya kita saling membantu dan juga saling mendapatkan ilmu. Untuk dampak yang saya rasakan itu tuh
dapat bisa menguasai semua bidang tadi kan, karena kita saling bekerja sama gitu kan Kak. Contohnya tuh waktu saya pernah ikut kampus mengajar Kak, di situ tuh kami disuruh membuat kayak sebuah festival gitu Kak. Di situ karena pengalaman saya udah pernah di bidang perlengkapan dan juga punya kawan-kawan yang aktif di acara dan lainnya, kami bisa mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang meriah tadi di tempat luar, bukan cuma di PBSI gitu Kak. Boleh nih Kak Odi, berarti dari mereka, dari Keputra tadi manfaatnya itu sampai ke KKN Ya. dan Kak Rehan sendiri sampai sampai ke kampus mengajar. program mereka tentunya ya Kak Odi. Nah Kak Odi, kita udah dapat nih kan semua yang apa mereka impikan dan apa mereka motivasikan itu sudah dijelaskan sama mereka. Nah apakah ini sudah cukup Kak Odi? Udah, karena podcast kita ini kayaknya udah lumayan panjang, sudah 21 menit. Wah, keseruan kita podcast mahasiswa udah 21 Walaupun menit. masih banyak nih pertanyaan yang mau dilontarkan kepada Bang Putra dan Bang Rehan, tapi udah dulu deh. Ya dulu deh, kita tunggu dulu deh, gitu kan. Kita cari sumber lain lagi deh, gitu. Bukan maksudnya mau. Biar podcast kali ini tambah ramai gitu kan. Biar pada penasaran yang nonton, nanti malah nanya langsung ya kan. Pesan-pesan buat terakhir deh, pesan-pesan untuk adik-adik tingkat di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sama untuk calon mahasiswa. Benar sekali. Dari Bang Putra boleh? Oke, mungkin untuk pesan saya untuk adik-adik sudah tua sekali. Iya, ada Kating, tingkat senior kampus. Oke, pesan saya untuk mahasiswa baru lah, terkhususnya untuk program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kalian jangan keluh dengan kegiatan-kegiatan yang ada di program studi, karena memang itu sangat berguna. Mungkin kalian yang baru bergabung mungkin ngeluh aja, tapi kalian suatu saat nanti kalian pasti akan sadar kalau itu berpengaruh untuk diri kalian sendiri. Mungkin. Nih Kak Rehan. Untuk adik-adik yang tahun ini atau yang tahun selanjutnya ingin bergabung dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tetap semangat karena di awal-awal kalian pasti merasakan capek karena kegiatan tadi kan gak banyak. Justru karena banyak kegiatan kalian seharusnya bangga dan juga harus mengoptimalkan kegiatan tersebut untuk kalian ke depannya. Dan mungkin buat adik-adik yang sama seperti saya itu lulus di pilihan kedua gitu Kak, itu tuh nanti kepikiran pasti kayak saya, pengalaman saya itu kan pengen pindah karena capek atau apalah nggak sesuai gitu kan ya. Jalanin aja dulu karena setiap takdir yang udah disampaikan ke kita itu pasti ada maknanya. Seperti saya sekarang awalnya mengeluh, tapi udah menjalani di PBSI itu saya rasa itu sebuah nikmat yang perlu saya syukuri. Masya Allah. Berarti ya untuk adik-adik semua dari pesan Kak Putra sama Kak Rehan, ketika kalian sudah menjalani pilihan kalian sendiri atau pilihan takdir dari Tuhan, itu bukanlah satu hal yang tidak bermanfaat bagi kalian, melainkan itulah jalan yang indah untuk kalian dan kalian harus mensyukurinya. Betul Kak Odi? Benar sekali. Benar sekali. Dan dari Kak Odi minta juga lah Kak Odi kata lah untuk mahasiswa baru atau Mahasiswa baru, jalanin aja apa yang ada. Dah, itu aja sih Bang Andra. jalanin aja. Iya, jalannya ada yang ada gitu kan. Kalau yang nggak ada apa kita jalanin gitu kan. Benar. Baiklah, podcast kita bersama narasumber dari Kak Putra sama Mama Rehan, kisah inspiratif mahasiswa atau motivasi dari mahasiswa tadi. Baik, sekian podcast kita pada hari ini. Saya Indonesia Putra Dan saya Audi Kamila. pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.